Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga lewat kanal YouTube GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Semoga Bapak Ibu dan Saudara tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kepada kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, di sore hari ini hamba-Mu dan juga bersama-sama dengan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan Roh Kudus Tuhan kepada kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu berkati supaya hamba-Mu mampu untuk melaksanakan tugas panggilan hamba-Mu di tengah-tengah pemberitaan firman, termasuk pada sore hari ini. Bahkan juga setiap umat Bapak Ibu Saudara yang juga mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati mereka agar supaya mereka juga punya kerinduan dan juga mentaati firman yang sudah mereka dengarkan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah umat Tuhan disilakan berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita buka Alkitab kita dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sebagai umat Tuhan untuk membaca firman Tuhan juga. Dalam perikop pembacaan ini judulnya pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kamu tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan melakukannya, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dalam renungan kita pada saat ini berjudul Hidup akan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya atau sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya kepada Kristus, tentunya juga masih memiliki sebuah pergumulan-pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan ini. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Salah satu pergumulan sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Harus hidup dengan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-4. Di sana ada firman Tuhan menyampaikan kepada kita semua, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini ada satu perintah bahwa bagi orang yang sudah percaya dan menjadi pengikut Tuhan, orang itu harus tinggal di dalam Tuhan dan juga Tuhan tinggal di dalam dirinya. Dengan kata lain, mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka kita harus berusaha hidup seturut dengan apa maunya Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
bukan lagi hidup di dalam apa yang kita inginkan, apa yang kita kendaki, atau apa yang diinginkan oleh dunia. Hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi tema renungan kita berjudul hidup akan Tuhan, atau dengan kata lain, hidup di dalam Tuhan. Kita belajar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya mengajak kepada kita untuk kembali membaca di dalam ayat yang ke-11. Di sana disampaikan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa mereka tahu, mereka mengerti yang namanya takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, Rasul Paulus menyampaikan bahwa orang yang takut akan Tuhan otomatis adalah orang yang juga mau untuk menghormati, menghargai, bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan satu penekanan kepada kita semua yang dia sampaikan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dia menekankan bahwa dia dan teman-teman sepelayanannya sebagai hamba Tuhan mengetahui apa artinya takut akan Tuhan. Mereka di dalam pelayanannya itu mereka sungguh-sungguh dalam ketakutan akan Tuhan. Mereka melaksanakan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk motivasi mendapatkan upah yang besar untuk di dalam memperkaya kehidupannya mereka sendiri, tetapi tidak untuk di dalam kepentingan bagi umat yang dilayaninya. Nah, di sini Rasul Paulus dalam pelayan dikatakan bahwa di dalam setiap pelayannya dia meyakinkan setiap orang yang dilayani. Dia mempertaruhkan sebuah prestasi, sebuah kehidupannya untuk meyakinkan kepada orang bahwa apa yang kami sampaikan itu tidak main-main. Apa yang kami sampaikan bukan hal yang palsu, tetapi ini menjadi satu nyata yang sudah kami terima, yang sudah kami alami, kata Rasul Paulus. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 di sini katakan, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami selagi kami kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berbeda karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa apa yang mereka lakukan untuk bukan mendapatkan tadi puji-pujian, ya, supaya mereka mendapatkan satu kehormatan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang dia lakukan benar-benar adalah untuk Tuhan, dan dia minta dengan sangat kepada jemaat Korintus agar supaya jemaat Korintus sebagai pengikut Tuhan betul-betul menunjukkan jemaat yang sungguh pengikut Tuhan di dalam perilaku mereka. Ya, itu tadi dikatakan Rasul Paulus, ya, supaya kamu sendirilah yang memegahkan kami. Dalam arti hasil dari pelayanan Rasul Paulus itu nyata dan terbukti dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus, menjadi jemaat yang benar, menjadi jemaat yang betul-betul menjadi pengikut Kristus itu sendiri. Terus apa yang dikatakan ayat yang ke-13? Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih karunia yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidaklah lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa ingat hati-hati ya, bahwa jemaat Korintus di sini, di mana mereka di dalam keselamatan itu mereka memperoleh keselamatan sebagai anugerah. Oleh karena juga kita melihat anugerah ini juga tidak main-main. Anugerah ini sangat mahal. Karena kenapa? Karena yang memberi dan melakukan anugerah itu tidak lain adalah Allah sendiri yang datang sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, mengorbankan dirinya mati untuk keselamatan bagi semua orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sungguh sangat hebatnya Rasul Paulus. Dia menegaskan, dia menekankan kepada jemaat Korintus bahwa bagaimana mereka juga melihat, mengerti, memahami hidup mereka, yang dalam hal ini mereka dituntut untuk menunjukkan hidup yang berbuah. Hidup di mana mereka sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri mereka. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah selalu Tuhan yang penyayang, Tuhan pengasih, Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan setiap orang. Nah, hal ini juga harus nyata di dalam hidup kehidupan yang dijalani oleh jemaat Korintus, termasuk juga kepada kita semua sebagai jemaat-jemaat yang sudah mendapatkan anugerah oleh Yesus Kristus. Ibu, bapak, dan saudara kekasih, sangat ironis kita melihat bahwa ketika orang sudah memberikan dirinya menjadi pengikut Tuhan, sudah menerima baptisan kudus, mereka tidak bergumul, mereka tidak berjuang untuk memperbaiki diri mereka dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka masih membiarkan diri mereka, kita masih membiarkan kehidupan kita untuk masih ada di dalam kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Kita tidak menunjukkan buah yang manis kepada dunia yang ada, ya. Begitu banyak perilaku, begitu banyak sifat, begitu banyak tutur kata yang keluar, yang kita nampakkan dalam perilaku kita, yang di sini dikatakan tidak mencerminkan sebagai pengikut Tuhan Allah sendiri. Ingat sekali lagi, Allah mati untuk kita. Dalam kematiannya, maka hidup kita juga mengalami kematian. Kematian apa? Ya, ini kematian dikatakan di sini secara kehidupan kita, sifat-sifat lama kita harus mengalami kematian, yaitu segala dendam, segala tipu muslihat, segala kepentingan hidup diri sendiri, segala kemabukan, perjudian, segala hal-hal yang memang ada di tengah dunia ini untuk kita matikan di dalam kehidupan. Yesus Kristus sudah bangkit. Itu menyatakan bahwa kita telah bangkit. Kita bukan lagi menjadi manusia lama, melainkan menjadi manusia baru. Raihlah Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali orang yang masih hidup di dalam kejahatan. Banyak sekali orang yang sudah melupakan kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Banyak sekali orang menutup telinga, mata, di saat mereka juga sudah menerima begitu banyak berkat Tuhan dan melupakan Tuhan. Mudah-mudahan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara tidak melupakan Tuhan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saya juga tidak menganggap bahwa apa yang kita peroleh itu karena kekuatan kehebatan kita, bukan karena Tuhan. Hati-hati dalam hal ini. Kita belajar dari Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus katakan bahwa di dalam ayat 11, kami mengerti yang namanya takut akan Allah. Kenapa ada kalimat bahwa kami mengerti takut akan Allah? Karena mereka melihat kalau dalam pelayanan mereka itu main-main, ada risikonya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, di situ kita bisa melihat bersama
Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 10 di atasnya disampaikan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau maupun jahat. Rasul Paulus dan teman-temannya mengerti, jikalau mereka main-main di dalam pelayanan, abai, lalai, bahkan menunjukkan perilaku yang jahat, tidak mencerminkan perilaku yang baik di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah sesama manusia yang ada konsekuensi yang akan mereka terima. Di situ dikatakan ayat 10, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah, tidak kecuali, kata Rasul Paulus, ya, mereka akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Apakah yang mereka perbuat itu jahat ataukah mereka perbuat itu baik? Kalau mereka jahat, sudah tahu konsekuensinya adalah menerima hukuman yang kekal. Tetapi ketika mereka juga hidup di dalam hal yang baik, berkenan di hadapan Tuhan, mereka juga akan menerima kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh Allah, yang keselamatan yang sejati. Jadi marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah membuang waktu-waktu kita saat ini, ya, hari ini, detik ini, jangan pernah abai. Jangan kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, tetapi kita lupa apa yang menjadi satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelamatkan orang lain. Itu pun selalu kembali kepada contoh kehidupan kita yang ada. Bertobatlah Bapak, Ibu, Saudara. Apakah Bapak Ibu sebagai suami? Apakah Bapak Ibu sebagai ibu? Apakah Bapak Ibu Saudara juga sebagai anak? Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang ada? Ataukah juga Bapak Ibu yang juga sebagai seorang pekerja di tengah masyarakat? Bertobatlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Sepintar-pintarnya Bapak Ibu menyimpan kejahatan yang ada, maka akan juga terpungkar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ingat, kita akan menerima akibatnya. Kita akan menuai akibatnya. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kebinasaan. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai juga keselamatan yang sejati. Jangan pernah melupakan firman Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan sekali lagi dan abai akan firman Tuhan. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Pergunakanlah waktu hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kondisi pemerintahan kita hari ini, bangsa Indonesia. Mari kita bersatu padu, dukung pemerintah di dalam setiap kebenaran dan setiap tindakan-tindakan baik. Ingat, dalam Roma juga pasal yang ke-13 dikatakan, hormatilah pemerintah kita, karena pemerintah adalah juga anugerah dari Allah, pilihan Allah. Doakanlah pemerintah, sehingga lewat pemerintah kita, mulai dari pusat sampai ke daerah, mereka betul-betul mementingkan kepentingan Allah, sehingga ada kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau hal itu terjadi, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga akan menikmati kesejahteraan ini. Kita akan beribadah dengan baik, lancar, bekerja pun demikian. Anak-anak kita, cucu kita akan bersekolah dengan lancar. Sama-samalah kita bergumul, bukan bergumul untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang-orang di mana kita berada. Hiduplah akan Tuhan dan perolehlah keselamatan yang sejati. Selamat memasuki nanti minggu Advent pertama. Persiapan diri kita dengan baik, dan Tuhan melihat dan menanti perilaku hidup kita yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami tetap sangat bersyukur kepadamu Tuhan, sebab hari ini kami tetap masih umat pilihan Tuhan. Bahkan Tuhan selalu menjaga dan menganggap kami sebagai anak Tuhan. Tuhan, pimpin kami, kuasai kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Kalaupun ada salah, kekeliruan, dan juga kami abai dalam melaksanakan firman-Mu, tegur, nasihati kami, karena tujuan Tuhan
supaya kami hidup di dalam keselamatan. Berikanlah keberanian kepada kami, kalaupun kami melakukan salah dan dosa, untuk mengaku di hadapan-Mu, dan juga mengaku, minta maaf kepada orang-orang yang kami sakiti, yang kami lakukan hal yang buruk kepada mereka. Tuhan Yesus, pakai kami terus, percayakan kami terus untuk menyelamatkan setiap orang, apakah itu keluarga kami, apakah itu lingkungan umat Tuhan di persekutuan, maupun juga di tengah-tengah pekerjaan kami yang ada, termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kami serahkan keluarga kami masing-masing, berkati kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, dan apapun posisi kami dalam keluarga, berkati kami. Kalaupun dalam rumah tangga kami begitu banyak pergumulan, Tuhan kuasai kami dengan kuasa cinta kasih-Mu, supaya kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kami tetap mencintai orang tua, mencintai anak-anak saudara kami. Kami saling menopang, kami saling mendukung. Yang sulit, yang miskin dan susah, kami yang mampu bisa menopang mereka. Dan kami tidak mengabaikan mereka semuanya Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga kami menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang diinginkan oleh Tuhan untuk juga menjadi contoh atau teladan bagi keluarga atau tetangga-tetangga yang hidup di sekitar kami. Berkati orang-orang di sekitar kami, tetangga dan masyarakat kami Tuhan, dalam keperbedaan kami, keyakinan yang ada, berkati mereka, sejahterakan hidup mereka, agar supaya mereka juga boleh hidup sejahtera dan juga menerima kami semua, dan kami juga menerima mereka dalam keperbedaan yang ada. Tuhan, lindungi dan jaga masyarakat kami, lindungi dan jaga pemerintahan kami. Begitu banyak kejahatan yang terjadi, tetapi kami percaya pemerintah adalah wakil Allah yang Tuhan tunjuk untuk memerintah, mengatur kami sebagai rakyat Indonesia. Berikan hikmat, berikan kesehatan, kemampuan, bakal lindungi mereka, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, TNI, Polri, dan juga setiap orang yang ada di bawahnya, sampai Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan ke tingkat RT. Tuhan topang mereka, jaga mereka, karena banyak pergumulan mereka hadapi. Kuatkan dan mampukan mereka, dan berikan keberanian untuk menyatakan keadilan kebenaran. Bagi orang-orang yang sudah berada dalam kejahatan, Tuhan tegur, nasihat, supaya mereka sadar lewat setiap konsekuensi yang mereka alami, mereka tidak lagi berbuat dosa, dan mereka mendukung pemerintah yang ada. Indonesia semakin disejahterakan oleh Tuhan. Begitu juga dengan dunia, bangsa-bangsa lain. Kami minta Tuhan juga memberikan damai, sejahtera. Pemimpin dan rakyat tetap bersatu untuk menyuarakan suara kenabian Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuki di dalam Advent pertama. Berkati kami semua, siapkan hati dan pikiran kami menyambut berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan juga berita yang mana kami siapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan tuntun dan berkati kami, supaya kami betul-betul menyiapkan diri dengan baik dan sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah-ibadah yang boleh terjadi, termasuk ibadah keluarga pada sore hari ini. Sukacita kami alami dalam setiap aktivitas yang kami jalani. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkan dan sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa, kiranya memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara dan pekerjaan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.